Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Francisca Dewi, kelas 12 IPA 1. Bab 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Contoh dari pertumbuhan: bertambahnya ukuran atau tinggi suatu tumbuhan. Contoh dari perkembangan: berbuahnya atau berbunganya suatu tumbuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan: yang pertama, irreversible atau tidak dapat berbalik. Yang kedua, dapat diukur secara kualitatif. Contohnya pertambahan tinggi suatu tanaman. Perkembangan: yang pertama, reversible. Yang kedua, perkembangan dapat diukur secara kualitatif. Contohnya munculnya bunga sebagai alat reproduksi. Ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigel. Yang kedua, perkecambahan hipogel. Yang pertama, perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel merupakan perkecambahan yang ditandai dengan bagian hipokotil terangkat ke atas permukaan tanah. Kotiledon sebagai cadangan energi akan melakukan proses pembelahan dan sangat cepat untuk membentuk daun. Proses ini dapat dilihat pada perkecambahan kacang hijau. Yang kedua, perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel merupakan perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah. Sedangkan kotiledon tetap berada di dalam tanah, atau hipokotil tetap berada di dalam tanah. Proses ini dapat dilihat pada perkecambahan kacang Capri. Pertumbuhan pada pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan pada akar yang menjadi panjang sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tumbuh menjadi melebar, batang dan akar tumbuh menjadi besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, faktor luar, yaitu unsur nutrisi dan hara, cahaya, air, dan kelembapan. Yang kedua, faktor dalam. Faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, yaitu faktor genetik dan hormon. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan makhluk hidup adalah suatu proses di mana makhluk hidup itu mengalami pertambahan usia, berat tubuh, serta bentuk tubuh yang semakin meningkat. Dan keadaan ini tidak bisa diulang kembali. Sedangkan perkembangan makhluk hidup adalah suatu proses di mana makhluk hidup tersebut berkembang pesat, baik dari segi fisik maupun psikologis, dan keadaan ini tidak bisa diulang kembali. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mempunyai faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yaitu keadaan fisik, keadaan mental, nutrisi yang diperlukan untuk tubuh, kondisi psikologis. Sedangkan faktor eksternalnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yaitu keadaan di sekitarnya, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, pemberian nutrisi tambahan untuk makhluk hidup tersebut. Bab 2. Metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti metabolismos, yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein atau lipid atau asam nukleat dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi katalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat
tumbuh dan berkembang biak untuk mempertahankan strukturnya dan merespon lingkungannya. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Selain bertujuan untuk membentuk energi, metabolisme memiliki fungsi. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang telah rusak. Kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan pada jaringan tubuh. 4. Penyusun unit pembangun sel. 5. Menghasilkan energi dari perubahan yang ada pada zat-zat makanan yang ada dalam tubuh. Berdasarkan tujuannya, metabolisme menjadi dua bentuk. Yang pertama, anabolisme, yang kedua, katabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi reaksi senyawa yang kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks yang bersifat entergonik. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Yang kedua, metabolisme lemak. Yang ketiga, metabolisme protein. Fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama, reaksi fotokimia atau reaksi terang, menggunakan energi cahaya yang berlangsung di dalam membran tilakoid, menghasilkan senyawa ATP dan NADPH. Reaksi termokimia atau reaksi gelap, tidak menggunakan energi cahaya, berlangsung di dalam stroma, menghasilkan glukosa. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang berlangsung pada kantong tilakoid atau tirana kloroplas dan merupakan tahap pertama yang terjadi di fotosintesis, yang sangat bergantung ketersediaan sinar matahari. Reaksi gelap adalah reaksi yang lanjutan dalam reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma. Bahan reaksinya yaitu ADTP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang dan akan menghasilkan glukosa. Perbedaan reaksi terang dan gelap. Reaksi terang menghasilkan oksigen sebagai produk utama hidrolisis air. Selain oksigen, reaksi terang juga menghasilkan NADPH dan ADTP. Sedangkan reaksi gelap merupakan reaksi sintesis gula sehingga molekul utamanya yang dihasilkan yaitu gula. Selain gula, reaksi gelap juga menghasilkan NADP+, ADN dan ADP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.